Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits. Ya, tapi kali ini kita berada di segmen dunia kripto. Jadi rekan trader jangan pernah sungkan dan jangan pernah bosan-bosan melihat wajahku karena memang saya satu-satunya artis di market. Artis di market. Saya membawakan analisa buat rekan trader semuanya supaya rekan trader paham sedikit. Sebenarnya bukan paham sih, rekan trader mungkin lebih paham dari saya, tapi minimal rekan trader tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, ini berbicara tentang dunia kripto ini asik nih, asik. Asik ya. Jadi gini rekan trader, untuk dunia kripto hari ini, saat ini saya akan merefleksi apa yang terjadi pada minggu kemarin dan saya akan mencoba membawakan sedikit analisa dengan situasi-situasi yang terkini ya. Oke, kita lihat, coba kita masuk dulu di platform. Rekan trader semuanya, pergerakan dari dunia kripto dalam hal ini Bitcoin pada hari ini atau pada minggu lalu sangat luar biasa. Seperti yang pernah saya bilang di tema minggu kemarin bahwa Bitcoin ini dia sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi saat ini ya. Saya lihat dulu tema minggu lalu, sabar rekan trader. Tema minggu lalu itu kan saya mencoba membahas tentang nasib Bitcoin ditentukan oleh Jerome Powell ya. Maksudnya adalah kemarin saya bilang bahwa rapat FOMC akan menggerakkan pergerakan yang terjadi ya, karena memang pada minggu kemarin rapat FOMC terjadi ya rekan trader ya. Oleh karena itu apa statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, dia benar-benar akan mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi terhadap Bitcoin. Dengan trader bisa lihat bahwa Bitcoin telah saya prediksikan minggu kemarin, kalau ya di prediksi saya kan bilang bahwa Bitcoin itu dia minggu kemarin dia bergerak di antara 26.470 sampai 27.000. Saya sempat bilang kalau memang dia akan menembus level di 26.000, dia kemungkinan besar dia akan turun sampai di level 25.000. Ya rupanya dia menembus, tapi setelah itu dia balik arah lagi, naik lagi, dan seperti yang telah saya bilang bahwa Bitcoin ini dia benar-benar melihat keadaan pasar yang sedang terjadi. Salah satu keadaan pasar yang terjadi saat ini yang menjadi isu hangat adalah hutang Amerika. Nanti pada tanggal 1 adalah batas jatuh tempo ya. Oleh karena itu terus terang saya mau bilang bahwa Bitcoin memerlukan pemicu untuk kenaikan yang terjadi. Dan pemicunya adalah bagaimana hasil pertemuan antara Joe Biden dengan McCarthy. Antara pemerintahan dengan oposisi partai Republik. Dari sinilah yang akan menentukan arah pergerakan Bitcoin ke depan. Dan kalau rekan trader lihat Bitcoin pada minggu kemarin, bagaimana Bitcoin ini dia benar-benar wait and see, tapi ya dia melihat pola pergerakan yang terjadi ya. Dia mulai dari tanggal 22 ya kemarin ya. Nah, 22 sini, 23. Oke. Rekan trader lihat sempat naik, dia agak sedikit turun, setelah itu dia perlahan namun pasti dia naik dan seperti yang telah saya prediksikan minggu kemarin bahwa apabila dia melewati 27.000 artinya dia akan mencoba naik lagi terus ke atas. Dan hari ini rekan trader lihat bahwa Bitcoin sudah menembus level tertinggi. Dia sudah melewati rentang harian dari 28.000 yang pernah saya bilang pada minggu kemarin ya. Oleh karena itu bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader, bukan minggu depan, minggu ini. Untuk minggu ini rekan trader saya melihat bahwa peluang Bitcoin ini masih punya peluang naik yang sangat tinggi. Faktornya adalah kita bisa lihat bahwa faktor yang paling penting ya seperti yang telah saya bilang juga bahwa faktor utamanya adalah bagaimana kesepakatan yang terjadi antara Joe Biden dengan McCarthy. Apabila kesepakatan itu terjadi, artinya Bitcoin mungkin dia akan stagnan. Ya. Artinya karena dolar akan menguat. Dolar menguat artinya membuat Bitcoin itu dia akan stagnan. Ya. Tapi apabila kalau sekarang ini dia agak sedikit naik ya wajar aja karena belum pasti kan. Belum pasti. Karena pertemuannya bilangnya oke, tapi kan belum pasti.
Nanti kalau seumpamanya pertemuan yang dilakukan oleh Jerome Powell dan, ya ini saya hapus dulu, Jerome Powell dan si Joe Biden itu terjadi, dari situ keputusan ditentukan apakah hutang Amerika ini bisa diselesaikan tepat waktu atau tidak. Apabila tepat waktu artinya dia akan stagnan terus. Tapi apabila tidak tepat waktu artinya kemungkinan besar peluang Bitcoin ini akan naik dan naik terus. Kalau kita lihat secara teknikal di sini, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih bisa naik, dan saya bilang bahwa 20 sekarang kan dia sekarang sudah sampai di 27.950. Saya berpikir 28.000 dia lewat, ya. Tujuannya saya bisa bilang bahwa tujuannya adalah sekitaran 29.000 dengan tujuan akhirnya adalah 29.607. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa sekarang yang harus terjadi pada Bitcoin, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik ya. Masih bisa punya peluang naik. Kalau saya bilang ya, Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik sampai ke 29.000 ke atas. Dengan tujuan akhirnya adalah 29.607. Jadi saya kasih sedikit gambaran di sini buat rekan trader bahwa menurut analisa saya pola pergerakan Bitcoin ini untuk minggu depan dia akan coba minimal di daerah sini rekan trader ya. Minimal daerah sini ya. Nah, kalau sampai dia melewati dari 28.466, dia akan tembus sampai ke 29.000 dengan tujuan akhirnya adalah 29.607. Untuk sampai ke 30.000 menurut saya kita akan lihat, tapi belum terlalu ya. Nah, tapi hati-hati juga karena akan sekali banyak data-data fundamental yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader setelah dia naik dia akan terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu saya bilang bahwa di daerah sini adalah daerah tujuan dari Bitcoin. Ini saya hapus dulu. Ini saya kasih, sabar rekan trader. Saya turunin warnanya dulu, saya ganti. Oke, nah ini dia. Nah, di sini saya bisa bilang bahwa polanya kalau seumpamanya dia melewati level 27.150, artinya kemungkinan dia bisa turun sampai level yang paling terendah ya. Level yang paling terendah menurut saya itu di seputaran, sabarkan trader. Level paling terendah menurut saya seputaran 25.000. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa di sini adalah batasannya. Nah, ini dia. Antara 27.150 sampai 25.000. Jadi 25.000 dia bisa naik terus ke 25.812 atau mungkin di seputaran sini rekan trader. Nah, di seputaran sini. Nah, oke, 26.338. Jadi menurut saya pergerakan Bitcoin ini sudah bisa ketebak tergantung dari apa yang terjadi hasil pertemuan antara Joe Biden dengan Kevin McCarthy. Dan kita lihat memang Bitcoin memerlukan pemicu untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Karena tanpa pemicu Bitcoin akan cuman bergerak di sekitaran 27.000 sampai 28.000, tidak lebih dari itu. Dia akan bisa mencapai 29.000 apabila terjadi kemacetan dalam pola negosiasi. Dan kita lihat bagaimana ke depan rekan trader. Bitcoin mau tidak mau dia sekarang sangat tergantung dari pergerakan dolar Amerika. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, The Fed, sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Apa yang tergantung dari dolar sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Oleh karena itu, kita melihat beberapa hari terakhir ini sampai hari Jumat di saat non-farm dikeluarkan dan kita bisa mengetahui arah pergerakan Bitcoin ke depan. Tapi yang pasti, Bitcoin sangat memerlukan pemicu untuk kenaikan yang lebih dahsyat lagi ke depan. Atau Bitcoin akan kembali balik lagi ke daerah semula di seputaran 25.000. Demikianlah analisa
kripto kita pada minggu ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa Bitcoin berikutnya. Salam profit Indonesia.